Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Kamilia dengan NIM 9016012. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai masih materi yang kemarin, yaitu beberapa teks yang dipelajari pada kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 materi. Yang pertama yaitu teks deskripsi, yang kedua yaitu teks eksplanasi, yang ketiga yaitu teks anekdot, yang keempat yaitu teks laporan hasil observasi, dan yang kelima yaitu teks puisi. Baik, pertama kali ini saya akan membahas dulu mengenai yang pertama, teks deskripsi. Seperti yang kita ketahui, teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi, di mana struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua yaitu klasifikasi, dan yang ketiga yaitu deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Yang kedua yaitu klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi, pada bagian ini penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu contoh teks deskripsi dengan judul Gunung Merbabu. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Ada beberapa gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif lagi. Salah satunya adalah Gunung Merbabu. Adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini cukup populer di kalangan pendaki. Untuk mendaki gunung berketinggian 3142 mdpl ini, pendaki dapat melewati jalur Selo, Mekas, jalur Selo, Wekas, dan beberapa jalur lain pada hari libur. Gunung ini biasanya akan ramai dikunjungi oleh para pendaki. Jalurnya yang tidak terlalu curam serta pemandangannya yang indah menjadi alasan bagi para pendaki untuk menjadikannya sebagai destinasi pendakian. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti yaitu tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan pernyataan atau fakta yang menjelaskan. Pengertian teks eksplanasi atau explanation text adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi, di mana struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua yaitu deretan penjelas, yang ketiga yaitu interpretasi atau opsional. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa fenomena pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua yaitu deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau terciptanya dan bisa terdiri dari lebih dari 1 paragraf. Dan yang ketiga yaitu interpretasi atau opsional, teks penutup yang bersifat pilihan bukan keharusan. Maksudnya teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membacakan salah satu contoh dari teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi.
Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan yang luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik, gempa yang terjadi karena lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu teks anekdot. Teks anekdot yaitu sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Baik, di sini saya akan membahas dulu mengenai struktur teks anekdot. Yang pertama, struktur teks anekdot itu yaitu abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian, cerita atau latar bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis adalah bagian bagaimana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak. Yang keempat yaitu reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul. Yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari ciri unik tersebut. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh dari teks anekdot dengan judul "Apa Ibu Sudah Pernah Keliling Dunia?" Siang hari itu, Dodo sudah pulang dari sekolah. Tadi di sekolah, Dodo mendapatkan pelajaran tentang berbagai negara di dunia ini. Tiba-tiba, Dodo merasa penasaran. Apakah ibunya sudah pernah berkeliling dunia atau belum? Dodo mencari ibunya untuk bertanya masalah ini. Ia akhirnya menemukan ibunya sudah tidur di dalam kamar. Saat itu, Dodo memang sangat merasa mengantuk. Dodo pun langsung bertanya pada ibunya, Ibu, apakah ibu sudah pernah keliling dunia?" Ibunya menjawab, "Ya, sudah pernah." "Astaga, jadi ibu sudah pernah pergi ke Amerika?" tanya Dodo semakin penasaran. Ibu Dodo langsung menjawab, "Ya, sudah pernah." Mendengar jawaban ibunya, Dodo semakin semangat bertanya. Ia pun bertanya, apakah ibunya itu pernah ke Brazil, Eropa, Bali, Kutub Utara, dan berbagai tempat lainnya. Merasa kesal dengan pertanyaan anaknya yang tidak berkesudahan, akhirnya ibu Dodo naik pitam. Ia langsung berdiri dan membentak Dodo, "Sudah sana pergi, ganti baju dan makan. Semua belum pernah ibu injak, tinggal mulut bawelmu itu saja yang belum pernah ibu injak." Tegas ibu Dodo. Mendengar itu, Dodo langsung lari keluar kamar.
ibunya. Selanjutnya, yang keempat yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Struktur teks observasi itu ada dua. Yang pertama yaitu tahap pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan semacam pembukaan atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan berisi rincian atau gambaran khusus mengenai objek yang akan dibahas. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi dengan judul Pemanasan Global. Pemanasan global secara istilah sering disebut dengan global warming, yakni sebuah proses meningkatnya suhu bumi setiap tahunnya yang diakibatkan meningkatnya gas buang karbon yang salah satunya berasal dari aktivitas industri. Terjadinya pemanasan global akibat adanya efek gas rumah kaca yang berupa gas karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, serta gas metan. Gas-gas tersebut yang menimbulkan greenhouse efek atau dalam bahasa Indonesianya efek rumah kaca pada atmosfer bumi sehingga sinar UV tertahan dan dalam atmosfer. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Sehingga jika hal ini terjadi dalam jangka panjang akan mengakibatkan meningkatnya naiknya air permukaan laut dari es kutub utara dan selatan yang mencair. Selain itu, pemanasan global pun juga diakibatkan oleh penguraian ozon atau O3 menjadi oksigen atau O2 serta unsur-unsur O. Jadi, ozon tidak bisa mangkal dari sinar UV secara langsung akan menembus ke permukaan bumi. Sedangkan penyebab utamanya sendiri dari efek rumah kaca ini adalah oleh pelaku manusia itu sendiri. Salah satunya adalah penebangan pohon dan pemakaian listrik secara berlebihan. Terakhir yang kelima yaitu teks puisi. Teks puisi adalah karya sastra yang diberi irama sesuai bunyi yang pada dengan pemilihan kata kiasan yang bersifat imajinatif sehingga nampak indah dan penuh makna. Baik, saya akan membahas mengenai yang pertama itu struktur dari teks puisi. Struktur teks puisi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua yaitu diksi, yang ketiga yaitu imaji, yang keempat kata kalimat konkret, yang kelima yaitu gaya bahasa, yang keenam yaitu rima atau irama. Baik, yang pertama yaitu perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan, tepi kiri, hingga halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata. Yang kedua yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga yaitu imaji. Susunan kata dalam puisi yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair. Yang keempat yaitu kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan mata. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu menggunakan bahasa yang mampu menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Dan yang keenam yaitu rima atau irama, yaitu persamaan bunyi di awal, di tengah, dan di akhir puisi. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh teks puisi dengan judul Aku, Khairil Anwar.
Kalau sampai waktuku, ku ingin mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau, tak perlu sedau gurauan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredam menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf bila tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.